Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana Bogor dalam rangka Leaders Retreat Indonesia Singapura. Ya, kedua kepala negara sepakat melanjutkan hubungan kerjasama di bidang politik pertahanan hingga investasi di ibu kota Nusantara. Uniknya, Presiden Joko Widodo didampingi penggantinya, Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto, sementara Perdana Menteri Lee juga didampingi Perdana Menteri terpilih Lawrence Wong. Presiden Joko Widodo didampingi Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana Kepresidenan Bogor Senin pagi. Dalam pertemuan bilateral bertema Leaders Retreat Indonesia Singapura, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee membahas sejumlah hal, diantaranya kerjasama di bidang politik, pertahanan, ekonomi, hingga sosial budaya. Sementara di bidang ekonomi, terus dibahas masalah investasi manufaktur, tekstil, hingga pembangunan IKN. Saya juga mengapresiasi antusiasme 29 perusahaan Singapura dalam investasi di IKN dan saya mengharap dukungan pembangunan PLTS di IKN Nusantara. Rencana ekspor listrik ke Singapura terus didorong termasuk investasi industri hijau pendukung. Dan terkait ketahanan pangan, kami sepakat untuk mendorong kerjasama transfer teknologi dan pertukaran iptek pengolahan pangan. Dan untuk kerjasama produk halal, Indonesia mengundang Singapura untuk menjadi pengembang 3 kawasan industri halal, yaitu di Bintan, di Serang, dan di Sidoarjo. I thank President Jokowi for his warm hospitality. This is my 7th Leaders Retreat with President Jokowi. We hold these retreats annually, except during the COVID years, and it is a signal of the high-level attention we have both paid to our bilateral ties. It's only natural that we do so because we are close neighbors and we are good friends with many common interests. This year's retreat is particularly special because it's the final one for both President Jokowi and me. And I'm very grateful that President Jokowi has made a special effort to host me and to have me here just a few weeks before I hand over for my last official visit as Prime Minister. Singapura Indonesia Leaders Retreat merupakan forum bilateral tertinggi dan berperan penting dalam memajukan kerjasama di berbagai bidang antara Indonesia dan Singapura. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Perdana Menteri Lee yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 15 Mei 2024 didampingi Perdana Menteri terpilih Lawrence Wong. Sementara Presiden Joko Widodo juga didampingi penerusnya Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dari Bogor, Jawa Barat, salam rahmat. Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Legislatif 2024. Dalam sidang PHPU Pileg ini, Majelis Hakim akan menyidangkan total 297 perkara. Agenda sidang perdana perselisihan hasil pemilu legislatif 2024 ini merupakan pemeriksaan pendahuluan. Kemudian akan dilanjutkan dengan penyampaian jawaban termohon, pemeriksaan persidangan hingga rapat permusyawaratan hakim sebelum pembacaan putusan. Sidang pendahuluan dipimpin 3 hakim MK di setiap panel dengan hakim ketua panel diantaranya Soehartoyo di panel 1, Hakim Saldi Isra di panel 2, dan Hakim Arif Hidayat di panel 3. Mahkamah Konstitusi akan menyidangkan 297 perkara yang terdaftar dan dilakukan satu persatu dari tiap provinsi. Yang pasti kan perkara 297 sudah dibagi-bagi per panel. Ada panel 1 103, panel 2 97, panel 3 97. MK menyidangkan itu seperti halnya nomor perkaranya, jadi per provinsi. Informasi selanjutnya pemirsa, ular piton sepanjang 5 meter dievakuasi petugas damkar di gudang rumah warga di Cipinang, Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Keberadaan ular itu sempat mengagetkan penghuni rumah.
Dengan menggunakan alat khusus atau tongkat penjepit ular, 4 personil rescue pemadam kebakaran Jakarta Timur berusaha menangkap seekor ular piton dengan panjang 5 meter di gudang rumah warga di Jalan Haji Yahya, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur pagi tadi. Ular sempat berontak dan melakukan perlawanan kepada petugas. Namun petugas dengan keahlian khusus akhirnya dapat menangkap dan mengevakuasi ular tersebut. Belum diketahui penyebab ular tersebut bisa bersarang di gudang rumah warga. Namun keberadaannya sempat membuat panik dan takut penghuni rumah. Setelah ditangkap, selanjutnya ular dibawa ke kantor pemadam untuk diserahkan ke penampungan reptil atau kebun binatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, Karawang tidak hanya dikenal sebagai kawasan industri. Di Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kota Baru, ada sebuah tempat yang dikenal sebagai Kampung Boneka yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai destinasi wisata belanja populer. Nah, lalu bagaimana keberadaan Kampung Boneka kini? Berikut liputannya. Ribuan boneka dengan beragam karakter ini merupakan hasil produksi Kampung Boneka di Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang jaraknya sekitar 550 meter dari stasiun Cikampek. Adalah Ade Suherman, salah satu perajin boneka yang merintis usaha sejak tahun 1991 dan kini sudah memiliki grosir besar. Awalnya Ade membuat hanya 1 karakter boneka dan menjualnya keliling. Saat ini Ade memiliki 30 karyawan dan mampu memproduksi sekitar 500 boneka per hari. Keuletan dan kejeliannya melihat pangsa pasar membuat produksi bonekanya kini sudah dipasarkan hampir ke seluruh daerah di Indonesia. Dengan harga boneka mulai Rp10.000 hingga Rp250.000 per piece. Jatuh bangun dalam usaha boneka pun dilaluinya, khususnya dalam permodalan bahan baku boneka. Dari awal hanya Rp200.000 hingga kini mengambil bahan baku yang bersumber dari 5 pabrik. Dalam tahun-tahun 2019 sampai 2023 ya karena corona. Modal awal pertama saya 200.000. Di sama Berry? Iya, dari Berry itu tahun 91. 2095 saya maju dibantu lagi 1.500.000 dari 200.000 itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang 2024 hampir 7M. Di sektor usaha boneka sudah menjadi nasabah setia Bank BRI sejak puluhan tahun yang lalu. Ya, kami juga terus mengembangkan melalui pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh petugas-petugas kami baik di BRI Unit oleh Mantri maupun di BRI Cabang oleh teman-teman Relationship Manager atau RM Retail. BRI KC Cikampek sendiri melayani 13 kecamatan, memiliki 109 mantri yang tersebar di 21 BRI unit. Per tahun 2023, BRI KC Cikampek menyalurkan dana pada 28.678 nasabah. Dengan berbagai pasang surutnya, Kampung Boneka pun diharapkan bisa terus bertahan sebagai salah satu destinasi wisata di Karawang, Jawa Barat. Dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Ira Sihaan, Rudi Setiawan melaporkan. Ya pemirsa, ribuan warga Kota Magelang, Jawa Tengah rela berebut 5 buah gunungan yang terbuat dari 2 kuintal getuk. Ya, acara tradisi Grebek Getuk untuk memperingati hari jadi Kota Magelang yang ke-1118 tahun. Ribuan warga ini rela berdesak-desakan untuk mendapatkan beberapa potong kue getuk dari 5 buah gulungan getuk yang disiapkan oleh panitia. Orang tua, remaja hingga anak-anak larut dalam tradisi Grebek Getuk. Acara ini merupakan tradisi dalam rangka memperingati hari jadi Kota Magelang yang ke-1118 tahun. Alasan dipilih getuk lantaran getuk merupakan ikon makanan khas Kota Magelang sejak dulu. Dalam tradisi ini, panitia menghabiskan sebanyak lebih dari 2 kuintal getuk dan dibuat dalam 5 gunungan yang bermakna Kota Magelang dikelilingi 5 gunung, yakni Gunung Merapi, Merbabu, Gunung Sumbing, Andong, dan Gunung Tidar. Sebelum diperebutkan, gunungan tersebut didoakan di Masjid Agung Magelang, kemudian diarak menuju alun-alun. Sulit banget. Dapat berapa banyak ini? Ini banyak sekali.
ini mau dimakan atau dibagi, Bu? Nanti mau dibagi-bagi sama teman. Sempat kejepit nggak waktu ambil ini? Desak-desakan nggak? Jadi Magelang ini sudah terkenal namanya kota gedung, hanya satu-satunya kota Magelang, kota gedung. Sehingga branding ini perlu kita angkat menjadi daya saing kota Magelang. Dan festival gedung ini pasti hanya akan ada di Magelang, sehingga kita angkat dan ini sudah sampai ke levelnya sudah nasional dan sebentar lagi kita berharap pasti internasional. Diharapkan dengan kegiatan ini mampu menarik wisatawan untuk berwisata di kota Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Pemirsa, kawanan monyet di Kabupaten Malang, Jawa Timur nekat masuk ke rumah warga untuk mencari makanan. Akibatnya sejumlah kendaraan dan atap bangunan milik warga jebol dirusak monyet. Ambrol, guys. Kawanan monyet di kawasan Wendit, Pakis, Kabupaten Malang nekat masuk ke permukiman warga sejak Minggu siang. Monyet-monyet tersebut diduga kelaparan karena pasokan makanannya terus berkurang akibat kunjungan wisatawan ke Taman Wisata Wendit mulai lesu. Secara bergerombol, koloni monyet mulai masuk ke rumah warga dan menjarah makanan. Dampaknya atap warga jebol dan sejumlah kendaraan penyok akibat ulah monyet. Yang sering itu ngambil makanan, Mas. Kemarin pas kesini hari Minggu itu, di belakang kan ada makanan, dia ambil dibuka sendiri terus dimakan di sini. Nggak berani. Karena gerombolan banyak banget ya, nanti kalau diusir terus dia nyerang kita kan takut. Menanggapi hal ini, unit Satpol PP Kabupaten Malang bertindak cepat dengan langsung meninjau ke lokasi kejadian. Dalam peninjauan, petugas juga membawa buah-buahan dan pisang untuk diberikan kepada ratusan monyet yang kelaparan tersebut. Langsung ke lokasi Wendit untuk istilahnya kan melihat lokasi di dalam, dan pada kesempatan kami juga membawa sedikit makanan ya berupa pisang yang nanti kami akan melihat ke dalam untuk responnya gimana sehingga kelanjutannya ke depan bisa tidak sampai keluar dan mengganggu masyarakat. Petugas juga tengah berkoordinasi dengan pihak desa, pengelola wisata, dan pemerhati hewan untuk solusi masalah ini agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hazarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bersama para menteri nonton bareng Piala Asia Timnas U23 Indonesia melawan Uzbekistan di Istana Kepresidenan Jakarta. Acara nonton bareng juga digelar di lapangan Banteng Jakarta Pusat dan area Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Presiden Joko Widodo nonton bareng pertandingan semifinal Piala Asia 2024 U23 antara Timnas U23 Indonesia melawan Uzbekistan yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar. Sejumlah menteri turut mendampingi Jokowi, diantaranya Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Kesehatan Gunadi Sadikin, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Presiden Jokowi juga mengundang semua relawan untuk hadir menyaksikan dan nonton bareng semifinal Piala Asia U23. Sementara di lapangan Banteng Jakarta Pusat, penonton antusias menyaksikan pertandingan semifinal Asia Cup U23 antara Indonesia versus Uzbekistan. Pertandingan yang cukup sengit membuat reaksi penonton cukup tegang, bahkan histeris saat pemain Uzbekistan berpeluang membobol gawang Indonesia. Namun penonton berteriak bangga saat sang kiper timnas Indonesia berhasil menangkis peluang gol dari pemain Uzbekistan. Nobar di lapangan Banteng ini turut dihadiri PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Tim Garuda Muda berhasil melaju ke babak semifinal pada gelaran Piala Asia 2024 U23 usai mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final. Timnas berhasil menyingkirkan Korea Selatan melalui adu penalti dengan skor 11-10.
VIP. Antusiasme penonton juga terjadi di area Stadion Gelora Bung Karno. Sejumlah persiapan telah dilakukan penyelenggara dengan memasang layar besar, pemasangan sound system di zona 9 dan zona 10, tepatnya di depan Garuda Store Gelora Bung Karno. Seperti diketahui, lolosnya Timnas U23 hingga babak semifinal Piala AFF 2023 merupakan sejarah bagi sepak bola tanah air. Semua pihak pun berharap Indonesia mampu menumbangkan lawan dan lolos ke partai final. Jika hal itu terjadi, maka secara otomatis Timnas U23 Indonesia akan melaju ke Olimpiade Paris 2024. Ya pemirsa, jelang semifinal Piala Asia 2024 U23 antara Timnas Indonesia melawan Uzbekistan menjadi berkah tersendiri bagi pedagang jersey Timnas karena penjualan jersey meningkat secara drastis. Ya, bahkan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, penjualan kaos jersey Timnas ludes terjual untuk digunakan saat nonton bareng Garuda Muda bertanding. Salah satu toko penjual kaos olahraga dan jersey Timnas di kawasan Pasar Ayam, Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, diserbu pecinta sepak bola. Bahkan menjelang pertandingan semifinal Piala Asia U23 Indonesia versi Uzbekistan, penjualan kaos Timnas ludes terjual. Banyak pembeli kesulitan mendapatkan kaos Timnas karena stok kosong. Bahkan ada yang rela membeli kaos Timnas ukuran remaja atau anak untuk dapat dikenakan saat nonton bareng. Nyari di 7 toko di kota Cirebon, saya nyari itu. Online juga kosong semua. Ada ukurannya beberapa toko tapi yang double XL. Oh gitu. Sempat kesulitan berarti ya? Sempat kesulitan buat nyari bajunya. Penjualan jersey Timnas ini mengalami peningkatan sejak 3 hari lalu. Banyak pesanan secara online sehingga pembeli offline sudah kehabisan stok. Itu karena emang kita kehabisan stok, sedangkan ketersediaan stok kita ready yang buat anak-anak, sampai memaksa untuk dibeli dan dipaksa untuk dipakai juga demi Indonesia. Dengan masuknya Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 ini menjadi berkah tersendiri bagi penjual kaos jersey Timnas. Diharapkan Indonesia dapat lolos ke ajang final Piala Asia U23 sekaligus masuk ke Olimpiade Paris. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toiskandar, iNews melaporkan. Sementara keluarga pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand berharap tim Garuda Muda bisa menang atas Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Ya, dengan lolos ke final, secara otomatis Timnas Indonesia akan mendapat tiket berlaga di Olimpiade Paris 2024 sesuai target pribadi Marcelino Ferdinand. Jelang laga semifinal Piala Asia U23, dukungan datang dari seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali keluarga pemain Timnas Garuda Muda. Seperti kakak Marcelo Ferdinand, Octavianus Fernando, yang terus memberi dukungan dan motivasi selama Piala Asia U23 ini. Menurut Octavianus, dalam grup WhatsApp, keluarga selalu memotivasi dan mengevaluasi permainan Marcelino. Keluarga berharap dalam semifinal ini, Timnas bisa mengalahkan Uzbekistan dan masuk ke babak final yang secara otomatis lolos ke ajang Olimpiade Paris 2024. Kalau Marcel sih, ya kita cuma mengevaluasi, maksudnya kasih masukan saat dia setelah pertandingan itu. Jadi kekurangannya apa? Mungkin kemarin itu dia ada peluang, mungkin belum harinya. Karena waktu lawan Jordan mungkin itu harinya. Jadi lebih ditingkatkan itu biar dia bisa konsisten untuk mencetak gol atau assist gitu. Warga berharap saat melawan Uzbekistan di semifinal, Marcelino Ferdinand bisa bermain maksimal hingga bisa membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan dan menciptakan sejarah lolos ke final Piala Asia U23. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.